Dua pemain Indonesia pergi dari IPL. Timnas Indonesia bakal rematch lawan Timnas Belanda. Stadion MU akan berubah nama. Carlo Ancelotti marah besar pada Bellingham. Atlanta angkut Anthony Martial. Halo Football Lovers, sebelumnya Mimin ingetin dulu untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi dulu ya, agar kamu nantinya nggak ketinggalan berita terbaru dari Starting 11 News. Dilansir dari Daily Mail, sponsor baru Manchester United, Snapdragon, telah mengajukan penawaran untuk hak penamaan stadion baru MU yang akan segera dibangun Sir Jim Ratcliffe. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Pemasaran Snapdragon, Dan Maguire. Meski pihaknya menawarkan penamaan baru, namun menurut Maguire, pihaknya tetap akan mendengarkan pendapat dari fans soal penggantian nama Old Trafford. Munculnya penawaran hak penamaan tersebut diketahui karena Sir Jim Ratcliffe ingin mendapatkan pembiayaan lebih untuk membangun markas baru MU tersebut. Masih dari kabar soal MU, dilansir dari The Sun, bek kanan mereka Aaron Wan-Bissaka baru-baru ini menuntut bayaran jutaan pounds dari MU. Agen Wan-Bissaka mendesak Red Devils memberikan sebagian dari biaya 18 juta pounds yang akan diterima MU dari hasil penjualannya ke West Ham. Hal tersebut dianggap pihak MU sebagai tindakan yang tidak masuk akal. Tak hanya itu, tuntutan gaji Wan-Bissaka yang masih tinggi yakni senilai 90.000 pounds per pekan juga dianggap terlalu memberatkan West Ham United. Tak hanya Wan-Bissaka yang bikin pusing MU, pemain lainnya yakni Casemiro juga. Dilansir dari The Sun, gelandang andalan mereka Casemiro diusir oleh sebagian fans MU karena serangkaian penampilan buruk di laga pramusim, termasuk saat melawan Arsenal dan Liverpool. Sebagian fans bahkan berteriak meminta pihak MU segera menjual atau meminjamkan pemain berasal tersebut. Mereka juga meminta Ten Hag untuk terus memainkan pemain muda seperti Mainoo dan pemain akademi Toby Collier yang dianggap lebih menjanjikan sebagai aset masa depan. Beralih ke kabar dari Chelsea, dilansir dari Daily Mail, The Blues telah mengadakan pembicaraan dengan Atletico Madrid untuk segera memboyong Samu Omorodion. Mahar yang diminta Los Colchoneros sebesar 30 juta euro dilaporkan mampu disanggupi oleh The Blues. Pemain 20 tahun yang sedang membela timnas Spanyol di Olimpiade Paris tersebut diminati langsung oleh Enzo Maresca. Kesepakatan transfer Samu Omorodion akan dilakukan setelah Conor Gallagher diresmikan sebagai pemain baru Atletico Madrid. Dari Chelsea bergeser ke Fulham, pemain baru The Cottagers yang baru didatangkan dari Arsenal, Emil Smith-Rowe, mengawali debutnya dengan gol. Ia mencetak satu-satunya gol Fulham saat melawan Sevilla di laga pramusim. Smith-Rowe mencetak gol dengan sundulan setelah menerima umpan matang dari bek kiri Fulham, Anthony Robinson. Namun di laga tersebut Fulham kalah 2-1. Di laga tersebut pemain berusia 24 tahun itu tampil sebagai pemain pengganti di babak kedua. Berkat gol debutnya tersebut, Smith-Rowe mendapat banyak ucapan selamat dari rekan satu timnya termasuk Alex Iwobi. Masih dari sepak bola Inggris, namun kali ini soal bursa calon pelatih timnas Inggris. Dilansir dari Goal, FA telah memberikan persetujuan untuk menunjuk pelatih asing sebagai pengganti Gareth Southgate. Menurut laporan, CEO FA Mark Bullingham menyampaikan gagasan tersebut dan telah disetujui oleh 9 anggota dewan lainnya. Dari laporan tersebut, pihak FA telah bergerak untuk berbicara dengan 2 calon kuat pelatih asing yang akan ditunjuk, yakni Thomas Tuchel dan Mauricio Pochettino. Dari sepak bola Inggris pindah ke Spanyol, dilansir dari The Sun, pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti dilaporkan marah kepada salah satu anak asuhnya, Jude Bellingham. Amarah Allenatore asal Italia tersebut timbul setelah Bellingham tidak mengangkat beberapa panggilan telepon darinya. Yang bikin Ancelotti tambah naik pitam adalah ketika Bellingham ditelepon oleh rekannya Vinicius Junior, malah langsung diangkat. Ancelotti merasa diabaikan oleh pemain Inggris tersebut. Ancelotti masih bertanya-tanya, kenapa Bellingham bersikap seperti itu. Banyak yang beranggapan bahwa Bellingham tak mau diganggu soal dunia si kulit bundar oleh Ancelotti ketika ia sedang menikmati liburan. Sementara itu ada kabar terbaru dari bek timnas Spanyol, Aymeric Laporte. Dilansir dari Football Espana, Laporte benar-benar ingin kembali ke La Liga musim ini. Menurut laporan, Laporte bahkan mengatakan bersedia untuk memotong gajinya secara signifikan agar bisa hengkang dari Al Nassr. Klub yang santer akan dituju oleh Laporte adalah Atletico Madrid. Los Colchoneros ingin segera menduetkan Lenormand dan Laporte seperti di timnas Spanyol.
Pihak Atletico Madrid kini sedang mendiskusikan langkah transfer ini dengan agen Laporte yang juga pihak manajemen Al Nassr. Beralih ke kabar sepak bola Italia, dilansir dari Football Italia, AS Roma tidak pernah menyerah bernegosiasi dengan Juventus untuk memboyong Federico Chiesa. Giallorossi dilaporkan berada di posisi terdepan ketimbang Inter untuk mendapatkan tanda tangan Chiesa. Pemain yang tadi diinginkan Thiago Motta tersebut dilaporkan sudah membicarakan transfernya dengan pelatih Roma, Daniele De Rossi. Bahkan De Rossi juga memberikan kode dengan menyukai unggahan Instagram Chiesa saat sedang berlatih. Sementara itu, ada kabar terbaru dari Alexis Sanchez. Dilansir Football Italia, pemain asal Chile tersebut sudah memutuskan untuk kembali ke klub lamanya Udinese. Alexis Sanchez kembali ke Udinese setelah kontraknya habis di Inter Milan. Alexis Sanchez akan bernostalgia di Stadion Friuli yang telah ia tinggalkan 2011 lalu. Asal tahu saja, Alexis Sanchez ini sudah berada di Udinese sejak 2007 silam dan telah membuat 112 penampilan dengan mencetak 21 gol dan 20 assist. Rekan Alexis Sanchez saat di MU, Anthony Martial dikabarkan menjadi bidikan utama Atlanta. Rumor itu muncul setelah dia kehilangan Gianluca Scamacca selama 6 bulan karena cedera. Martial sendiri kini berstatus agen bebas setelah kontraknya dengan MU berakhir. Atlanta akan beruntung mendapatkannya secara gratis. Bagi Martial, kepindahannya ke Atlanta juga menguntungkan karena dia akan tampil di UCL musim depan. Dari Italia terbang sebentar ke Turki, dilansir Mundo Deportivo, pelatih baru Fenerbahce Jose Mourinho dilaporkan telah meminta manajemen klub segera mengangkut Ilkay Gundogan dari Barcelona. Laporan transfer tersebut juga dimuat di surat kabar populer Turki Sport Arena. Disebutkan pula bahwa wakil presiden Fenerbahce, Acun Ilikale, telah memulai negosiasi dengan Barca untuk memenuhi permintaan Jose Mourinho tersebut. Salah satu alasan yang membuat pihak Fenerbahce bergerak untuk memboyong Gundogan adalah cederanya gelandang mereka, Fred. Beralih ke sepak bola nasional, kabar gembira datang saat timnas Indonesia yang berpotensi kembali menjajal kekuatan timnas Belanda dalam laga uji coba. Kabar ini disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir setelah pertemuan dengan Duta Besar Kerajaan Belanda untuk Republik Indonesia, Lambertus Christian Griens. Selain akan menjalani laga uji coba, Erick juga mengatakan akan ada rencana kolaborasi antara PSSI dan KNVB di berbagai sektor. Jika terwujud, laga ini akan bertajuk rematch karena di tahun 2013 silam, timnas Indonesia pernah bertemu Belanda. Ketika itu, timnas yang diperkuat Victor Igbónevo kalah 0-3 oleh Van Persie dan kawan-kawan di GBK. Sementara pemain timnas Indonesia Justin Hapner dikabarkan segera meninggalkan Wolves untuk bergabung ke klub Liga 1 Swedia IFK Norrköping. Hapner akan gabung ke klub Swedia tersebut dengan status pinjaman. Mengutip dari laman resmi IFK Norrköping, Hapner telah berlatih bersama tim utama. Pihak klub Swedia tersebut juga mengatakan bahwa mereka sangat terhormat bisa kerjasama dengan Wolverhampton Wanderers. Pihak Wolves juga senang talentanya akan dapat menit bermain di IFK Norrköping. Sama nasibnya seperti Hapner yang tak jadi tampil di Liga Inggris, Elkan Bagot resmi meninggalkan Ipswich Town dan akan bergabung dengan klub League One Inggris, Blackpool, dengan status pinjaman selama 1 musim. Iming-iming menit bermain dari Blackpool mendorongnya untuk menerima tawaran tersebut. Senang sekali akhirnya bisa berada di sini. Semoga musim ini jadi musim yang sukses bagi saya dan klub, kata Elkan. Masa depan Sofyan Amrabat di Manchester United masih belum jelas. Sementara Fiorentina selaku klub induk sangat terbuka untuk menjual sang pemain musim panas kali ini. Situasi ini pun dimanfaatkan oleh Fenerbahce. Dilansir Gol, Jose Mourinho menginginkan gelandang bertahan baru musim depan. Amrabat dinilai bisa jadi pilihan yang menarik baginya. Fiorentina menginginkan 15 juta euro, tapi Fenerbahce baru memberikan tawaran senilai 12 juta euro. Itu dinilai jadi angka yang cukup mengingat kontrak Amrabat bersama Fiorentina akan habis musim depan. Bergabung kembali dengan Manchester United. Sebagai asisten pelatih, Ruud van Nistelrooy ditanya tentang hal-hal yang menjadi kenangan indah sewaktu masih bermain di Old Trafford. Menurut Gol, salah satu yang paling diingat adalah nasihat dari Sir Alex Ferguson soal bagaimana cara bersikap yang baik kepada pemain. Terkadang Anda harus bersikap keras kepada mereka dan terkadang Anda harus merangkul mereka. Kombinasi itu penting, tetapi yang terpenting adalah selalu bersikap jujur dan terus terang. Bila Anda memiliki pengetahuan tentang permainan dan apa yang diperlukan di level tertinggi, Anda harus membaginya. Itu jadi pesan yang masih diingatnya sampai sekarang.
Masih seputar Manchester United, Erik ten Hag kabarnya ingin mengaplikasikan ide gilanya musim depan. Pelatih asal Belanda itu berniat menjadikan Jadon Sancho seorang striker musim depan. Dilansir ESPN, Ten Hag akan menurunkan Sancho sebagai striker utama saat menghadapi Manchester City di final Community Shield. Itu karena Rasmus Højlund masih cedera, sedangkan Joshua Zirkzee baru pulang dari Euro. Beralih ke Manchester City, salah satu pemainnya yakni Calvin Phillips dikabarkan sedang diminati oleh klub Turki Galatasaray. Berita itu dikemukakan oleh Tribal Football. Menurut laporan, agen Phillips telah mengantongi tawaran dari Galatasaray. Tentang rincian kontrak masih dalam tahap negosiasi. Kabarnya, sang pemain juga tak keberatan jika harus berkarir di luar Inggris. Phillips sendiri mengincar menit bermain yang cukup agar bisa kembali membela timnas Inggris. Usai mengantarkan timnas Inggris ke final Euro 2024, Phil Foden belum bergabung dengan skuad Manchester City. Dirinya masih menikmati masa-masa liburannya. Namun bukannya melakukan latihan mandiri, Foden malah disibukkan dengan hobinya yakni memancing. Dilansir The Sun, Foden menghabiskan waktu istirahatnya dengan memancing bersama ayahnya. Ia juga membagikan foto yang menampilkan dirinya beserta ikan-ikan besar yang berhasil ditangkapnya di media sosial. Masih dari sepak bola Inggris, tapi kali ini dari kasta kedua Liga Inggris Championship. Di situ ada Jonathan Varane yang baru saja bergabung dengan Queen's Park Rangers dari Sporting Gion. Namun, biaya yang dikeluarkan QPR dirahasiakan, karena Jonathan ternyata adalah adik tiri dari mantan pemain Manchester United yang kini berseragam Como, Rafael Varane. Berbeda dengan Rafael, Jonathan merupakan pemain yang berposisi sebagai gelandang. Dari Inggris kita terbang ke Italia untuk membahas salah satu pemain paling kontroversial di dunia, Mario Balotelli. Secara mengejutkan dirinya telah muncul kembali di Milan. Balotelli bahkan terlihat berada di kamp latihan klub berjuluk I Diavolo Rosso itu. Lantas apakah ini sebuah kode dirinya akan kembali berseragam Milan? Dilansir Football Italia, Balotelli hanya melakukan kunjungan singkat. Dirinya hanya ingin sedikit bernostalgia dengan mantan timnya itu. Sementara itu, AC Milan justru sedang disibukkan dengan saga transfer pemain Tottenham Emerson Royal. Klub yang bermarkas di San Siro itu sudah menaruh hati pada Emerson sejak beberapa bulan lalu. Kini, Milan berniat untuk segera merampungkan kesepakatan. Seperti yang diwartakan Football Italia, kata sepakat sudah tercapai antara kedua belah pihak. Milan ingin merampungkan kesepakatan ini dalam 48 jam ke depan. Milan bahkan sudah menyiapkan jadwal tes medis untuk pemain yang berposisi sebagai bek kiri tersebut. Dari Italia kita mampir sebentar ke Spanyol, namun kali ini bukan tentang transfer pemain, melainkan kabar yang membanggakan dari Lamine Yamal. Pemain Barcelona itu baru saja memamerkan penghargaan baru dari Guinness World Record. Dilansir laman resmi Guinness World Record, Yamal mendapat 2 penghargaan sekaligus, yakni sebagai pemain muda yang tampil di Euro dan pemain termuda yang mampu mencetak gol di Euro. Dari Spanyol kita ke Indonesia, turnamen pramusim bertajuk Piala Presiden telah usai. Arema jadi tim yang berhak menjuarai kompetisi tersebut. Menariknya hadiah yang didapat ternyata sangat besar. Dilansir detik.com, juara 1 akan mendapatkan uang hadiah sebesar 5,25 miliar. Juara 2, 2,7 miliar rupiah. Juara 3, 1,75 miliar rupiah. Dan juara 4, 1,25 miliar rupiah. Jika melihat jumlah hadiah musim lalu, angkanya mengalami kenaikan sekitar 250 juta. Karena musim lalu, hadiah juara Piala Presiden adalah 5 miliar rupiah. FYI aja, dengan begitu total hadiah juara Piala Presiden lebih tinggi dari hadiah juara Liga 1 musim 2023-24.